Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami hadirkan berita utama hari ini. Dua kades di Ngawi digerebek polisi karena diduga terlibat peredaran uang palsu. Warga di Probolinggo menemukan bayi hidup yang dibuang di tempat pembuangan sampah. Ulang tahun pertama anak gajah di Kebun Binatang Surabaya tiup lilin dan dapat aneka hadiah. Kepala desa di Ngawi yang diduga terlibat dalam sindikan pengedaran uang palsu diringkus polisi. Dalam penggerebekan petugas menyita uang palsu pecahan 100 ribuan senilai 500 juta rupiah dan menemukan 1.000 lembar uang palsu real Brazil. Dua kepala desa di Ngawi yang diduga terlibat dalam sindikat pengedaran uang palsu diringkus polisi. Dalam penggerebekan, petugas menyita uang palsu pecahan 100 ribuan senilai 500 juta rupiah dan menemukan 1.000 lembar uang palsu real Brasil. Anggota tim reserse polisi Resor Ngawi menggerebek kamar indekos di lantai 2 Kuningan, Jawa Barat. Dua penghuni kamar kos Tommy Aditya Soman, usia 47 tahun, warga Lampung Selatan, dan Agus Pambudi, usia 38 tahun, warga Kuningan. Hasil penggerebekan polisi juga menyita uang palsu pecahan 100 ribu rupiah senilai 5.000 lembar atau 500 juta rupiah dan menemukan 1.000 lembar uang palsu real negara Brasil atau sekitar 3 juta. Penangkapan kedua pelaku ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan 3 warga Ngawi. 2 diantaranya kepala desa, yakni Edi Santoso, usia 55 tahun, Kepala Desa Ngerambi, dan Dwi Winarto usia 42 tahun, Kepala Desa Sumberrejo Ngawi. Ketiganya ditangkap karena terpergok mengedarkan uang palsu dengan cara melakukan transaksi di agen Briling, SPBU, minimarket, dan sejumlah toko. Dari hasil pemeriksaan, kedua kepala desa ini mengaku membeli uang palsu dari Tommy dan Agus warga Jawa Barat. Dengan perbandingan uang 1:3 atau 1 lembar uang 100 ribu rupiah asli mendapatkan 3 lembar uang palsu. Salah satu toko di Kabupaten Ngawi telah didatangi oleh seseorang yang menggunakan mata uang rupiah 1 lembar yang diduga palsu. Selanjutnya Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan berhasil mengidentifikasi pelaku, yakni Saudara DM. Saudara DM ini salah satu oknum kades di Kabupaten Ngawi. Selanjutnya pelaku berhasil diamankan dan ditemukan barang bukti uang yang diduga palsu pecahan 100 ribu sebanyak 308 lembar. Guna pengembangan penyelidikan, kelima pelaku kini dalam pemeriksaan intensif polisi. Para sindikat pembuat dan pengedar uang palsu ini dijerat Undang-Undang tentang pemalsuan mata uang, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki dibuang hidup-hidup di sebuah tempat pembuangan sampah sementara. Di Probolinggo, bayi yang baru saja dilahirkan itu segera dibawa warga ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Usai ditemukan di sebuah tempat pembuangan sampah sementara di Desa Gading Wetan, bayi laki-laki yang masih hidup dibawa ke Puskesmas Gading. Sejumlah petugas medis memberikan perawatan optimal kepada bayi tak berdosa itu. Setelah dinyatakan sehat, bayi dimandikan dan dirawat layaknya bayi baru lahir. Perawatan bayi diambil alih Kepala Desa Gading Wetan bersama bidan setempat hingga kedua orang tuanya ditemukan. Bayi malang itu ditemukan seorang warga yang hendak membuang sampah Sabtu siang, lalu dilaporkan ke kantor desa dan Polsek Gading. Saat ditemukan, bayi masih dalam keadaan segar seperti baru dilahirkan dengan ari-ari yang masih menempel di pusarnya. Kapolsek Gading, Ibtu Ahmad Jamil mengatakan, seorang warga sempat melihat sejoli bertindak mencurigakan di tempat pembuangan sampah.
sebelum bayi itu ditemukan. Mereka diduga adalah orang tua bayi yang sengaja membuang darah dagingnya itu. Kondisi terakhir bayi laki-laki alhamdulillah sehat. Setelah ditemukan oleh warga, dengan kita bersama-sama kita bawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatannya. Alhamdulillah sehat. Saat ini posisi bayi ada di rumahnya Bapak Kepala Desa Gading Wetan. Tapi kemudian warga sana belum ada laporan ya, warga sekitar Kecamatan Gading melahirkan atau masih belum ya? Saat ini masih dalam hidup. Tapi pada saat itu Kepala Desa menyampaikan melaporkan ke kita ada penemuan bayi. Itu saja. Setelah dicek ternyata masih hidup kondisi bayinya. Langkah polisi dan? Langkah polisi saat ini sedang pemeriksaan saksi-saksi. Masyarakat yang saat itu melihat. Kini polisi telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga mengimbau warga segera melapor jika pernah menjumpai wanita hamil dengan kondisi mencurigakan. Dandi Gafur melaporkan dari Probolinggo. Ya, kita ke informasi ringan. Rocky Balboa, anak gajah di kebun binatang, merayakan ulang tahun yang pertama. Layaknya perayaan ulang tahun manusia, Rocky juga meniup lilin dan mendapat hadiah ulang tahun berupa buah dan sayuran. Seperti apa ya kemeriahan ulang tahun anak gajah ini? Berikut liputannya. Layaknya ulang tahun manusia, lagu selamat ulang tahun dinyanyikan oleh kiper dan petugas perawat satwa di Kebun Binatang Surabaya untuk merayakan ulang tahun gajah. Gajah berusia 1 tahun ini juga pintar meniup lilin saat kiper dan petugas KBS memberinya hadiah. Perayaan ulang tahun Rocky juga didampingi oleh induknya, yakni Lembang. Ulang tahun anak gajah ini menjadi momen menarik dan hiburan tersendiri bagi pengunjung Kebun Binatang Surabaya. Ini sangat bagus sekali ya, jadi buat penonton sangat antusias melihatnya, biar tambah semakin ramai. Kenapa sih memilih Kebun Binatang Surabaya untuk dikunjungi saat libur saat ini? Harganya murah, terus binatangnya lengkap, terus aksesnya lebih mudah. Ini memang ditunggu-tunggu ya untuk ulang tahun Rocky ini ya? Iya. Suka gajah tadi? Suka. Tadi kasih makan atau gimana tadi? Dikasih makan. Kasih makan? Buah-buahan. Tadi tahu nggak? Buah-buahan. Oh, buah-buahan. Tadi tahu nggak? Tadi sempat lihat ulang tahunnya gajah. Apa? Ulang tahunnya gajah tadi sempat lihat? Lihat. Rocky Balboa lahir pada 25 Mei 2024 lalu. Kelahiran Rocky menambah koleksi gajah di KBS. Saat ini, koleksi gajah Sumatera di Kebun Binatang Surabaya berjumlah 6 ekor yang terdiri dari 3 gajah jantan dan 3 gajah betina. Kita ini ingin mendoakan ya, jadi ingin mendoakan bahwa anak gajah kita kali ini bisa semakin sehat, tumbuh besar nanti semakin kuat dan bisa diberikan umur yang panjang sehingga nantinya juga akan bisa berkembang biak dengan baik sebagaimana induk dan pejantan. Setelah berhasil mengembangbiakan sejumlah satwa seperti singa dan gajah, pada tahun ini Kebun Binatang Surabaya berencana mengembangbiakan kuda nil. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya.